Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-izzata bittiba'i millati Ibrahim al-qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladhi yaf'alu as-sawaba li'annahu al-khallaqul alimul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, safwatul hudati ila siratil mustaqim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil qalbis salim, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin, amin. Yang sama-sama kita hormati kawan saya satu sekolah, satu pendidikan Al-Mukarram, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Sa'i, berikut dengan istri beliau Ibu Siti Maryam SPDI. Mudah-mudahan keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua anak keturunan beliau termasuk anak-anak kita dan cucu kita menjadi ahlil ilmi wa min ahlil khair. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat beliau dan hajat kita yang hadir semua juga dikabulkan Allah. Tidak lupa saudara saya Al-Mukarram Kiai Haji Mujib Halim, Ketua KUA, yang dulunya Ketua KUA Kecamatan Jatinegara, sekarang dapat tugas jadi Kepala KUA Cakung. Saya kebetulan diangkat Anies Gubernur jadi Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jakarta. Karena sekarang Ketua BWI tidak boleh pegawai negeri, harus tokoh atau ulama. Dan alhamdulillah dipilihlah saya jadi ketua. Calonnya banyak, ada mantan wali kota gugur, ada mantan wagub gugur, saya yang kepilih, alhamdulillah. Gajinya gede gak Pak Ustadz? Jangan ditanya, alhamdulillah. Makanya begitu dapat undangan di sini nggak mikirin amplop. Yang penting silaturahim dengan guru-guru. Kalaupun nanti pulang nggak dapat amplop, jangankan amplop, parcel nggak dapat nggak apa-apa. Tapi saya ancam ngundang lagi, gue nggak datang. Masih banyak guru-guru kita, Ustadz Badruz Zaman LC, Ustadz Ahmad Husairi, Ustadz Rahimin. Ini ngapalin ini susah nih. Pokoknya kita doakan baik yang saya sebutkan maupun yang belum saya sebutkan, karena nggak sempat melihat WA di HP dipegang sama anak saya. Kita doakan yang saya sebutkan, Ustadz, semua ulama yang saya tidak sebutkan, termasuk hadirin sekalian jamaah, mudah-mudahan dapat barokah. Ingat, yang bisa buat kita bahagia bukan gaji, bukan besarnya pendapatan kita, tapi yang bisa buat kita bahagia, Pak Kiai, itu barokah dari Allah. Berkah itu penting. Ibu saya Betawi asli bilang, bro, yang bisa bikin kamu bahagia bukan gaji tapi barokah. Ternyata betul Ustadz. Buat apa gaji 5 juta tidak berkah? Lebih baik 50 juta berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim
muannasis salim. Barokat jam'ul muannasis salim, artinya jama' muannas salim kan banyak. Malam hari ini insya Allah banyak keberkahan yang bakal kita peroleh. Kenapa? Karena malam hari ini kita jadikan rumah, masjid, musola, bahkan tempat duduk kita saat ini menjadi tempat yang paling disukai Allah. Kenapa? Karena tempat di mana kita duduk kita jadikan sebagai majelis zikir kita. Oleh sebab itu rasanya tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan malam ini kecuali ucapan Alhamdulillahirabbil. Yang pertama, karena Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada saudara kita. Salah satu kewajiban kita, iza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada saudara kita yang ngundang, kita punya kesempatan, gak ada uzur, maka datangi undangan tersebut. Dan malam hari ini karena Allah kita bisa mendatangi undangan saudara kita sambil mendoakan anak beliau. Allahumma faqihu fiddin wa alimul hikmah wa ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Itu salah satu doa yang pernah dibaca buat Ibnu Abbas. Jadi ketika Ibnu Abbas itu masih merangkak, belum bisa diri, belum bisa jalan, begitu melihat kedatangan Rasulullah, Sayyidina Ibnu Abbas langsung merangkak mengejar Rasul. Dipegang sama Rasul, digendong, dipegang dadanya belakang, kemudian dibacakan doa Allahumma faqihu fiddin walimhul hikmah wa ta'wil. Karena doa Rasulullah itu akhirnya Ibnu Abbas menjadi satu di antara sahabat muda yang disejajarkan dengan 60 sahabat-sahabat lain yang pintar. Begitulah doa. Mudah-mudahan yang dihitankan Muhammad Alfin Azza. Ya betul ya, Muhammad Alfin Azza mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, yang sukses, plus mulia. Kalau sukses aja nggak mulia nggak enak, tapi sukses ditambah dengan kemuliaan. Saya begitu. Saya punya anak baru 5, istri 1, alhamdulillah. Ya betulnya. Mantu sudah 2. Kelihatannya nih udah tua nih. Cucu baru 3, alhamdulillah. Dulu kepengen punya anak waktu kuliah bareng-bareng sama Ustaz Sa'i 2. Kepengen punya anak 2, keluarga masa kini, belagu. Begitu nikah, saya sudah siapkan nama anak saya. Kata guru saya Habib Bagir, kalau nanti punya anak tulis di perut Muhammad. Terusannya tergantung, ada Muhammad Syukur, Muhammad macam-macam. Yang penting tulis di perut bini kita Muhammad. Saya tulis di perut istri saya waktu hamil Muhammad, supaya lahir laki. Alhamdulillah begitu lahir perempuan. Saya protes sama guru, Bib, udah aneh tulis Bib di perut. Nanti tulisnya di atas pusar apa di bawah? Nah ini dia nih Bib. Guru kan nggak mau ngalah. Guru nggak mau ngalah. Saya kasih nama Yusrina. Ini malam saya diantar sama suaminya. Kerja di Bea Cukai, isinya di MPR. Tuh, anak Ustadz MPR, mantu Bea Cukai. Lulusan UI. Anak kedua ahli gizi. Anak ketiga nggak mau jadi ustazah, mau jadi dokter. Lagi koas sekarang, bentar lagi jadi dokter. Dari 5 anak yang dokter cukup 1 Betawi. Kata bini saya, Bang, mestinya semua anak kita jadi dokter, kan 5-5-nya jadi dokter. Saya bilang, saya punya temen Mi, anaknya 4-4-nya dokter. Lempengan emaknya sakit, 4-4-nya rebutan nyuntik semua, mati emaknya. Kita bersyukur kepada Allah. Sholawat teriring salam, yuk kita sampaikan dan sanjungkan secara khusus kepada insan pilihan yang sudah dipilih oleh Allah sebelum Allah jadikan alam ini sebagai panutan kita bersama. Dia manusia yang paling khusyuk sholatnya, santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat, haji, dan jihadnya. Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran ini ada seorang nabi, tadi dibacakan ayatnya, seorang nabi yang namanya sering diulang Allah.
Bukan hanya namanya yang diulang dalam beberapa surah, tapi namanya ternyata kalau kita baca surah 114 surah, namanya bukan hanya diulang-ulang menjadi dokumentasi historis Al-Quran, tapi namanya diabadikan menjadi salah satu judul surah. Dari 114 surah, maka satu di antara surah itu adalah surah Ibrahim. Betul? Ya. Ibrahim ini itu contoh dari seorang kepala rumah tangga yang sukses. Saking suksesnya, ini saya bilang saking suksesnya, semua nabi yang diutus oleh Allah setelah zaman beliau, sedangkan Nabi Lut itu kan sezaman dengan beliau, ya, Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim. Tapi semua nabi-nabi yang diutus setelah masa Ibrahim, semua berasal dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Semua nabi-nabi dari kalangan Bani Israel itu berasal dari keturunan Nabi Allah Ibrahim yang berasal dari keturunan Ishak. Ishak akhirnya punya anak Yakub. Yakub akhirnya punya anak 12. Satu di antara Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Terus Nabi Yakub akhirnya punya anak sampai dengan Nabi Allah Musa, sampai dengan Nabi Allah Isa, dan ditutuplah kenabian tersebut dengan Nabi kita Muhammad SAW. Semua nabi-nabi dari kalangan Bani Israel berasal dari keturunan Nabi Ibrahim yang berasal dari Ishak, nabi penutup dari semua 124.000 nabi juga dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari jalur Nabi Ismail alaihis salam. Ternyata Nabi Ibrahim juga diuji sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala rumah tangga. Makanya ada satu ayat yang menandakan bahwa beliau itu diuji dan lulus ujian. Karena lulus ujian, maka akhirnya beliau berhasil melahirkan keturunan-keturunan yang solihin dan solihat, bahkan menjadi pemimpin bagi semua umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 124, wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ujiannya itu banyak. Ternyata ulama memasukkan satu di antara ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim adalah al-khitan. Dari sekian banyak ujian, salah satu ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim adalah al-khitan. Bahkan lebih dahsyat karena Ibrahim dikhitan bukan dalam keadaan masih kecil, tapi sudah dalam keadaan dewasa. Bahkan dikatakan umur Nabi Ibrahim saat itu sudah 80 tahun. Kita bisa bayangkan sekarang kalau ada orang 80 tahun datang ke dokter minta dikhitan. Tapi karena perintah sami'na wa ata'na dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena ujian-ujian tersebut dalam bentuk perintah dikerjakan, ujian-ujian dalam bentuk larangan ditinggalkan, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim pemimpin bagi semua umat manusia. Ini bapak nih, ketika Nabi Ibrahim dijadikan pemimpin, Nabi Ibrahim bilang, qala wa min zurriyati. Nih bapak kayak gitu, ya Allah, saya memang S1, saya memang punya gelar, tapi nanti bagaimana dengan anak saya? Ya Allah, sekarang kau berikan saya pekerjaan, saya bekerja, kemudian dapat harta, dapat gaji dan sebagainya. Bagaimana nanti dengan anak-anak saya? Ya Allah, sekarang saya bisa makan, bahkan makanan yang saya makan adalah bersumber dari jalur yang halal. Nanti bagaimana dengan anak-anak saya? Ya Allah, sekarang saya disebut orang yang alim, bagaimana dengan anak-anak saya? Orang yang pintar bukan orang yang membuat dirinya itu menjadi pintar sendirian. Orang yang pintar bukan hanya pintar untuk dirinya, orang yang pintar tapi juga memintarkan anak keturunannya. Itulah Ibrahim alaihissalam. Orang nanti tidak akan melihat kita, tapi orang nanti akan melihat bagaimana anak-anak kita. Makanya Allah berpesan, wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan di belakang mereka, keturunan-keturunan yang lemah. Ini sekarang yang penting, lemah. Makanya ada beberapa kewajiban, ini bukan buat ustadz tapi buat kita semua.
Yang paling penting kewajiban orang tua itu apa? Yang pertama, ayyuh sina ismahu. Kepingin punya keturunan yang baik, yang pertama jangan sembarangan kasih nama. Ya, Imron saja sama istrinya Hanna itu sebelum punya anak udah mempersiapkan nama buat anaknya. Meskipun anaknya belum lahir kan, meskipun dia kepingin punya anak laki, dia pengen punya anak laki. Tapi begitu dia punya anak, langsung dikasih nama anak, nama dengan nama yang bagus. Walamma wada'atha qalat inni wada'tuha unfa wa laysa az-zakaru kal unfa wallahu a'lamu bima wada'at wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ini namanya ngejiplak Imam Madinah. Saya kebetulan ada travel. Kalau saya berangkat ke Madinah, alhamdulillah setiap sholat, alhamdulillah selalu di belakang imam. Sholat jamaah kebagian alhamdulillah di belakang imam. Sebab kalau di depan imam tidak sah. Kan gitu ya. Kasih nama tuh. Dikasih nama yang bagus, Maryam. Ini kebetulan nama istri Maryam nih. Kenapa bisa ditambahin nih? Kasih nama yang bagus. Seperti di zaman Nabi mohon maaf. Ya. Nabi punya anak dikasih nama Fatimah, betul. Kenapa dikasih nama Fatimah? Karena Fatimah itu nama yang sering digunakan oleh orang-orang Arab saat itu. Sayyidina Ali punya ibu namanya siapa? Fatimah. Sampai Sayyidina Umar punya adik namanya siapa? Fatimah. Cari nama-nama yang bagus. Orang sekarang kan mohon maaf nih, ngambil pintas, ngambil gampang. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin gabus, nggak pakai mikir. Anak lahir bulan Juli, kasih nama Julianti. Lahir bulan Agustus, kasih nama biar ingat lahirnya bulan Agustus, Agustina. Siapa namanya? Agustina. Kenapa dikasih nama Agustina? Lahirnya Agustus. Panggilannya Entin. Lahir bulan Maret, bingung. Agustus, Agustina, Juli, Julianti. Begitu Maret bingung, cari Maret ketemu juga Marto. Ada satu lebih kacau. Nikah setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, minta doa sama kiai, nggak punya anak, 10 tahun punya anak. Begitu lahir bingung kasih nama. Akhirnya dikasih nama Muhammad Aldino. Aldino apa Pak? Bintang film Meksiko? Bukan. Aldino apa? Singkatan. Singkatan apa Aldino? Alhamdulillah dia nongol. Ini kan jadi bercanda ini. Kasih nama yang bagus tuh. Hana, Maryam kasih nama Hana dan Imron. Imron itu keluarga yang namanya diabadikan dari surah Ali. Bayangkan namanya diabadikan menjadi surah ketiga, surah Ali Imran. Punya anak Maryam. Maryam punya anak siapa? Isa alaihi salam. Nama itu menentukan keturunan akhirnya. Ya. Wa yuqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruka. Dikasih itu kabar, innallaha yubashshiruki bikalimatin minallah. Sampai akhirnya karena namanya bagus, punya anak yang bagus, Isa alaihi salam. Jadilah Isa alaihi salam. Tapi Isa mengatakan inni Abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakah aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Di samping Isa itu Nabi Allah, tapi Nabi Isa mengatakan di mana saja aku berada, aku menjadi orang yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kita ingin anak-anak kita diberkahi. Makanya yang pertama, jangan sembarangan kasih nama. Ibu saya sedang hamilkan saya, ceritanya nih. Saya kebetulan Pak Betawi Kebunanas. Ibu saya anaknya 2, perempuan laki, menjumlahnya aja yang 13. Ya jumlah anaknya kan gitu kan, perempuan laki. Iya kan, laki seperti kasyamsi. Kata bapak saya, laki itu seperti matahari. Begitu, perempuan rembulan, bencong gerhana bulan. Nggak ada temennya soalnya. Gerhana bulan. Ya, itu begitu ibu saya
tidak head kata bapak saya. Ya, bapak saya itu baca kitab Qalyubi bacanya, lagi baca kitab Qalyubi. Maka dia temukan ada seorang ulama yang disingkat dengan Sin Min Mim, ya, Sibro Milsi atau Sibro Malisi. Ini nih, bapak saya ini ulama luar biasa nih, yang bisa memecahkan masalah hadas. Kata ini ulama, hadas itu bukan dua, tapi hadas terbagi menjadi tiga, katanya, sampai begitu disebut. Ini pintar sekali nih ulama. Sampai akhirnya bapak saya itu tafaulan, kalau seandainya saya punya anak nanti laki-laki, maka akan saya kasih nama Ali Sibro Malisi. Itu keinginan bapak saya, supaya anaknya nanti itu mendapatkan keberkahan dari ulama yang punya gelar Simim Sibro Malisi. Dan alhamdulillah saya muncul, dikasih nama lah Ali Sibro Malisi. Itu nama sebelum saya lahir sudah ditulis di buku sama bapak saya. Kebetulan bapak saya itu ada iparnya Habib Salim Jindan. Jadi kakek saya itu guru tarmun, mertuanya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Di Habib Salim itu datang ke Jakarta, nikahlah dengan keluarga saya. Seperti itu keluarga kita itu. Ini kenapa jadi bengong nih? Terus. Ya. Ini kewajiban yang pertama, ini kasih nama nih. Ini masih ada 3 lagi nih, terus nggak? Masih ada 3 lagi, terus nggak? Betul. Terus. Kalau terus saya nggak malah dianggap seperti taksi. Kalau taksi terus argonya kan jalan. Tapi bukan cuma sekedar nama, bapak saya kasih nama Ali Sibro Malisi. Dikasih tahu saya, ini nama kamu, ini nama ulama. Tapi yang kedua, wa ayyu alimah kitabah. Jangan lupa berikan pendidikan. Saya SMP sudah disuruh ngafal kitab Tuhfatul Ahbab. SMP itu saya. Padahal belum mengerti artinya, Kiai. Haddul kalami ma afadal mustami nahu sa'a zaidun wa amrun muttabi wa naw'uhu allazi alaihi yubna ithmun wa fi'lun thumma harfun makna. Saya belum ngerti ilmu al-arud. Pokoknya bacanya mesti begitu. Saya sami'na wa ata'na. Yang penting bro, kata bapak saya nih, jangan makan makanan yang haram. Nih bapak saya ini, jangan makan makanan yang haram. Kalau bisa bro, kata bapak saya lagi nih, jangan merokok. Kalau bisa bro, jangan berbohong. Kalau itu kamu lakukan, insya Allah otak kamu encer, ngapal gampang. Sebab sekarang anak sekarang gara-gara Pavi itu ngerokok, tukang bohong, ngapal jadi susah. Dikasih, ini mohon maaf nih anak sekarang nih, mudah-mudahan bisa berhenti. Dikasih surat sama bapaknya, pergi ke rumah teman saya. Kata anaknya, Pak, rumahnya di mana? Rumahnya di kampung ini. Tandanya rumah teman bapak, di depannya banyak pot, tahu pot? Pot bunga. Cuman potnya pot anjing-anjingan. Ini anaknya bebel. Ingat pot apa? Pot anjing-anjingan. Hafalin, pot anjing-anjingan. Jalan, pot anjing-anjingan. Naik motor, pot anjing-anjingan. Turun motor, anjing empot-empotan. Kan beda. Berubah nggak? Pot anjing-anjingan, begitu kesandung anjing empot. Nggak bakal ketemu. Makanya yang kedua, setelah nama bagus, nama apa saja boleh. Mau nama dari Jawa, boleh nggak? Ini mantu saya, namanya Wahyu Nugroho. Itu kan Jawa bener. Beli bakso bayar jigor popo. Ini namanya Jawa. Yang kedua dapat, saya pikir orang Betawi. Bukan orang Betawi, Batak, Tambunan. Ya nggak apa-apa, saya bilang yang penting kan Islam kan. Jawa, Batak, nggak tahu kapan yang Betawi kan kita nggak tahu. Yang penting Islam. Amin ya Rabbal. Siapa aja yang penting ya. Yang ketiga, anak saya calon dokter, cakep. Cakep, cantik. Mendatang ke rumah ada syaratnya gini. Gitu. Nama dari Jawa boleh, dari Sunda boleh, dari Al-Quran boleh. Sebenarnya dari Al-Quran pun harus ngaji. Dulu ada orang dikasih nama, dikasih Naro. DJ Naro kan neraka. Ya jangan ya. Jangan sembarangan kasih nama. Setelah dikasih nama, berikan pendidikan. Ini yang paling penting. Mohon maaf, Rasulullah itu mencontohkan kepada kita mengkader anak-anak muda itu menjadi guru. Ini kalau Rasulullah tidak kader, maka Islam tidak akan seperti sekarang. Makanya Rasul itu pernah mengangkat 4 sahabat. Semuanya usianya muda-muda. Untuk apa diangkat? Menjadi guru Al-Quran untuk kalangan sahabat. Ini namanya Rasul itu dekat dengan pendidikan, peduli dengan pendidikan. Jadi Rasulullah itu angkat 4 orang.
Anak muda semua dilantik langsung oleh Rasul menjadi guru Al-Quran untuk kalangan sahabat. Sahabat itu banyak. Siapa untuk empat orang yang diangkat? Kata Rasulullah, khuzul Qur'ana min arba'atin. Ambil Al-Quran atau pelajari Al-Quran, jangan kepada sembarangan orang. Kalau mau belajar Al-Quran, khuzul Qur'ana min arba'atin. Ambil dari 4 orang yang aku tunjuk. Siapa yang ditunjuk oleh Rasul menjadi guru Al-Quran buat kalangan sahabat? Yang pertama, Abdullah ibni Mas'ud. Tadi kan min arba'atin, maka dibaca menjadi badal. Karena badal malah mubdal min punya arba'atin. Nggak boleh dibaca Abdullah. Ambil Al-Quran, belajar Quran, jangan kepada sembarang orang. Nah, anak muda sekarang begitu, belajar Al-Quran. Kalau dulu guru Al-Quran itu 4, Abdullah ibni Mas'ud, Salim Maula Abi Huzaifah, Mu'az bin Jabal, yang keempat Ubay bin Ka'ab. Ini anak-anak muda yang suaranya bagus, belajar sholawat, belajar Quran. Betul nggak? Sholawat bagus nggak? Quran harus lebih bagus dari sholawat. Karena sholawat itu, mohon maaf, beda dengan Quran. Kalau Quran harus pakai tajwid, sholawat nggak pakai tajwid boleh. Cuman bedanya, kalau Quran niatnya nggak baik, nggak dapat pahala. Kalau sholawat, walaupun niatnya nyimpang, tetap dapat pahala. Sholawat dibaca subuh, orang belum bangun, enak nggak? Enak. Orang masih tidur nih, tapi yang baca suaranya enak. Orang masih tidur, baca sholawat enak. Assalatu wassalamu alaik. Orang masih tidur. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah, subuh enak. Coba kalau yang baca nggak enak, apalagi nggak bisa sholawat. Masjid baru ganti, dulunya musolah jadi masjid. Speaker kenceng, kedengeran kemana-mana. Masuk, nyalakan speaker, bukan baca sholawat, bangunin orang. Bangun. Jam di musola, ya Allah, jamnya ada yang colong. Musola kagak ditutup. Mohon maaf nih. Pelajarin Quran nih, penting nih, ya. Jadi bukan cuma nama, tapi harus belajar Al-Quran. Syekh Yasin tahu. Syekh Yasin itu salah satu, mohon maaf, yang menggerakkan Hamas di Palestina. Saya ke tempatnya waktu itu. Saya lihat rumahnya kecil, Ustaz. Dia cuma ngajar di depan rumahnya. Ngajar apa? Ngajar Quran. Cuman santri-santrinya itu diminta untuk hafal. Setelah hafal, pindah, bikin lagi tahfiz, bikin lagi tahfiz, bikin lagi tahfiz. Sampai akhirnya Yahudi takut dengan orang-orang yang belajar Quran. Takut Yahudi kalau kita belajar Quran. Makanya betul tuh Ki Haji Abdul Syafi'i. Dulu setiap subuh diputar lagunya tuh. Kalam suci menentukan ku berjuang. Ada kata-katanya? Ada. Ya apa lebih semangat. Kalam suci menentukan ku berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk agama bangsa dan keadilan. Hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sekali lagi, kalam suci menentukan ku berjuang. Teroret tuh. Nih, kayak mohon maaf nih. Ini jarang saya begini nih ceramah nih. Ya padahal dokter yang ceramah nih. Ini saya sempat mengetes, ternyata saya kompak sama jamaah. Berarti nanti kita masuk dapur rekaman. Saya vokalisnya jamaah teroret. Kayak tadi tuh. Ntar kalau kita udah punya CD kita jual di toko-toko besi. Toko-toko besi. Maafin Ustaz. Terus, udah nama bagus, dapat pendidikan. Nah, yang ketiga paling penting. Ini sekarang lagi kita hadapi, ini turun ini. Wa alla yarzuqahu illa halalan tayyiban. Rezeki itu penting. Anak-anak yang belum bisa cari rezeki jangan macam-macam, bantu ibunya doa. Ini benar. Anak-anak yang belum punya pekerjaan, ya nggak perlu cari pekerjaan, sekolah tapi bantu sama ibunya, bantu bapaknya. Bagaimana dengan jaga akhlak? Dengan apa? Jaga akhlak, doakan bapaknya. Ini penting. Saya kebetulan Kiai kemarin baru pulang dari Surabaya.
Saya baru pulang dari Surabaya karena saya udah 3 tahun Kiai diminta jadi dewan syariah. Saya masuk DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi kalau sekarang itu ada perusahaan-perusahaan berubah jadi syariah, maka dia harus mengangkat 3 orang dewan pengawas syariahnya. Nah, saya kebetulan diangkat sudah hampir 3 tahun. Begitu Kiai, diangkat jadi dewan syariah, setingkat komisaris lah gitu. Jadi walaupun kita tidak setiap hari datang, tapi kita diberi ujroh, diberi gaji. Nggak banyak lah gajinya, 25 juta, lumayan lah gitu. Ini karena memang syariah gitu. Jadi saya pulang dari sana, terus teman-teman tuh cerita, ini katanya nih, katanya sekarang ini, mohon maaf, karena COVID hampir 2 tahun, itu pengaruh, betul nggak? Ya, kita ini kan karena COVID patuh sama pemerintah, tapi sekarang udah pada lemes juga. Kemarin saya kemana-mana pakai masker, beneran. Hampir 2 tahun itu saya patuh, pas kemarin saya berubah. Kenapa? Sebab kita udah hampir 2 tahun patuh. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Kita 3M bareng-bareng. Dia 50M sendirian. Wah, ini kasar juga kita gitu. Ngerti gak lu? Ngerti gak gue ngomong gitu? Ngerti gak? Ngerti gak? Kita 3M bareng-bareng, dia 100M sendiri. Ngerti? Ada yang begitu? Udah jangan politik, gak enak politik ya. Tertangkap lagi kita. Oh, bini kita takut kalau kita ceramah keras. Abang jangan begitu bang, ntar kalau abang ditangkap, mana saya masih muda, pakai manohara, begitu katanya. Jangan syirik, ceramah begini syirik, bener kan boleh. Ya. Nah yang ketiga itu rezeki ini penting, rezeki ini. Tapi di antara rezeki yang paling penting, rezeki yang membuat kita makin sayang sama keluarga. Rezeki yang paling baik bukan hanya makin membuat kita sayang dengan keluarga, tapi rezeki yang mengantarkan kita makin dekat dan cinta kepada nabinya. Kalau rezeki itu membuat kita makin taat, makin sayang sama keluarga, ini kan kadang-kadang nggak begitu. Baru dapat gaji tambahan, kawin lagi. Saya demi Allah, tanya anak saya bawa ceramah kemana-mana bawa anak. Beneran. TSN gaji, BWI gaji. Kalau dibilang nih gaji udah kanan kiri oke. Ada rezeki harian, gaji harian. Namanya guru ngaji. Ada gaji harian, gaji mingguan, pengajian mingguan. Ada gaji bulanan. Ada musiman, musim maulid. Bener nih. Ada gaji tak terduga. Ketemu Ustaz Sa'i lagi ceramah di Al-Makmur diundang ke sini. Kan gaji kita terduga tuh. Ini kalau mau sembarangan kan bisa saja, tapi enggak. Saya bilang sama bini, sampai sekarang abang nggak punya keinginan menikah lagi tuh. Kalau nanti bang, nanti kan kita nggak tahu. Saya ngomong kan jujur kan benar. Kita ngomong sebagai orang yang beriman. Sekarang nggak punya niat, nggak punya keinginan. Kalau nanti kan kita nggak ada yang tahu. Langsung dia bilang, bang jangan begitu bang, jangan diam-diam kayak yang lain tuh. Yang lain diam-diam ketahuan jadi berantem. Kalau abang kepengen ya jangan diam-diam bang, jujur aja. Sebenarnya ini bener ngomong bener. Yang penting bang, satu syaratnya sayang sama anak. Ini anak sayang, jangan sampai kebelangsa. Yang ngurus anak bareng-bareng bang, cari, mau nggak? Saya bilang ya banyak yang begitu, nggak apa-apa, cari yang mau ngurus juga bareng-bareng. Yang kedua, cari bang yang mirip-mirip dengan saya sebanding, jangan sampai nanti kalah. Bener abang, dianggapnya abang didukunin, kan gampang tuh. Yang ketiga, yang penting abang kuat, namanya Betawi kuat. Kuat apa? Kuat gue bacok, gitu. Saya pikir kuat apa kan? Kuat apa? Kuat gue bacok. Nah ini yang nggak bisa nih. Nggak bercanda ya. Ini rezeki ini penting. Nah sekarang bagaimana caranya nih supaya kita punya rezeki? Ini yang paling penting. Mohon maaf, ini mohon maaf bukan ngajari ini. Pak, kalau masalah 5 waktu mah gak usah kita ribut-ributin, mah udah kewajiban. Yang paling penting kata Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad, tambah dengan sholat sunnah kalau mau rezekinya lancar. Sholat sunnah yang mana? Bukan ba'diyah qobliyah. Kalau ba'diyah qobliyah mah kaitannya sama yang wajib. Yang wajib nggak sempurna jadi sempurna gara-gara ditambah qobliyah ba'diyah. Yang dimaksud dengan sunnah ini jadikan wirid, sholat witir, tahajud, duha. Ternyata saya lihat bener nih. Dulu ada film bang, mohon maaf nih bang, ada film. Tahu nggak film? Suami istri kerjasama, berhasil. Kenapa? Dua-duanya kompak. Kata suaminya, oh, gue mau jalan nih. Ini udah jam 2 malam nih, gue mau jalan nih. Lo jagain lilin. Nah kalau lilin goyang-goyang, lo tiup. Itu suami istri kompak tuh.
Kompak bener, abangnya berangkat kelayapan, itu istri jaga lilin, begitu goyang-goyang ditiup. Selamat itu abang. Itu maksiat, haram aja kompak bisa berhasil. Apalagi kita yang benar, doa dengan Allah, ibadah kepada Allah. Benar nggak kira-kira? Kompak, insya Allah tuh suaminya ibadah, istrinya beribadah. Apalagi kan kata Nabi, doaul mar'atis solihah kadu'ail anbiya li ummatihi. Doa istri yang solihah itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Bayangkan kalau istri kita itu doanya yang baik-baik buat kita. Suaminya kerja keras, peras keringat, banting tulang. Kadang berangkat pagi, anak masih tidur. Pulang malam, anak sudah tidur. Gak apa-apa deh. Yang penting buat kebahagiaan keluarga. Kemudian didoakan oleh istri yang solihah. Doanya seperti Nabi. Nah, yang keempat, yang terakhir, wa ayyuzawwijahu in adroka. Nikahkan kalau anak sudah punya pasangan. Pasangan yang bisa mengangkat harkat martabat keluarga. Bukan pasangan yang membuat hancur rumah tangga. Cari dari sekarang itu wanita. Wanita yang bagaimana itu? Wanita yang bisa membuat harkat suaminya itu naik tahta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau empat itu bisa kita lakukan, hitan sekarang ini akan ada manfaatnya. Ini cuma awal saja anak kita mau berkorban. Insya Allah kalau empat hal kita lakukan sebagai keluarga kepada cucu kita juga sekarang, Insya Allah kita akan punya anak-anak yang solihin dan solihat, menjadi pemimpin di zaman yang akan datang. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.